Bab 1276, sudah menyesal. Ya, Paman Bram yang mengajukan ide ini, jadi kami baru bisa membunuh begitu banyak orang-orang keluarga Harman. Kalau kami langsung bertarung keras dengan keluarga Harman, mungkin kami sudah mati sejak awal, kata Elena. Dev menatap Ellie dan yang lainnya dengan perasaan yang campur aduk, jelas tahu dia sudah mati tapi masih membalaskan dendamnya tanpa peduli dengan bahaya. Ayo, kita temui Paman Bram, kata Dev. Kota Gama, keluarga Harman. Dua orang yang ditugaskan untuk menangkap Ellie dan yang lainnya, sedang berlutut di aula utama. Satria duduk di atas dan raut wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Kalian yakin orang yang kalian temui adalah Dev? Satria bertanya. Kepala keluarga, itu dia, tidak salah lagi. Salah satu orang dari keluarga Harman berkata. Satria mengernyitkan keningnya, tidak mengatakan apapun, dia sama sekali tidak mengerti bagaimana Dev bisa hidup kembali. Dan satu hal lagi, hanya dalam waktu 3 hari yang singkat, walau Dev tidak mati, bagaimana dia bisa pulih dari cedera berat yang dia alami? Jadi Dev tidak menyerang kalian dan kalian berdua lari begitu saja. Lantas kalian juga takut pada Dev walau kalian memiliki sandera? Robin bertanya dengan marah kepada dua orang dari keluarga Harman, bagaimanapun kalian adalah Great Grandmaster, apa kalian begitu pengecut? Tuan muda, Dev memang tidak menyerang, tapi aura yang dipancarkan dari tubuhnya sudah tidak bisa ditahan oleh kami berdua, apalagi serangannya. Salah seorang dari keluarga Harman menjelaskan. Omong kosong, Dev itu hanya setengah master guru, mana mungkin memancarkan aura yang begitu menakutkan. Robin tidak percaya, dia pernah bertarung dengan Dev. Jika mengatakan dia tidak menyerang dan hanya memancarkan auranya sudah dapat membuat dua orang Great Grandmaster tidak mampu menahannya, maka itu sama sekali tidak mungkin. Tuan muda, benar, kami tidak membohongimu, aura yang dipancarkan Dev sepertinya sudah tidak kalah dengan Tuan besar. Saya rasa Dev seharusnya sudah menerobos ranah Master Guru. Dua orang dari keluarga Harman itu bergegas menjelaskan. Menerobos ranah Master Guru. Robin membelalak dan tampak tidak percaya. Jika Dev sudah menerobos ranah Master Guru, maka bukankah harapannya untuk membalas dendam akan semakin tipis? Menerobos ranah Master Guru. Satria langsung bangkit berdiri dan wajahnya penuh keterkejutan. Benar, dengan aura yang terpancar dari tubuh Dev, dia seharusnya sudah mencapai ranah Master Guru. Salah satu orang dari keluarga Harman menganggukkan kepalanya. Satria kembali duduk dengan keras. Dia seketika terdiam, jika mengatakan Dev tidak mati dia masih dapat menerimanya. Jika mengatakan tubuh Dev sudah pulih, dia masih bisa menerimanya. Tapi jika mengatakan Dev menerobos ranah Master Guru, dia sedikit tidak dapat menerimanya. Apa-apaan, hanya dalam waktu beberapa hari yang singkat, seorang pria yang berada di ambang kematian, bahkan dantiannya sudah dihancurkan oleh orang lain, malah menerobos ke ranah Master Guru. Siapa yang akan percaya dengan hal ini? Lantas saya yang membantunya. Satria tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu dia menghancurkan dantiannya Dev, dengan tujuan menjadikan Dev sebagai orang biasa. Selamanya menjadi orang cacat. Dia tidak menyangka, hal ini malah memberikan kesempatan kepada Dev untuk menerobos. Satria tahu untuk menerobos ke ranah Master Guru, bukanlah hanya mengandalkan kultivasi tapi kesempatan juga sangat dibutuhkan. Mengenai kesempatan seperti apa, semua itu tergantung pada masing-masing individu. Setiap orang yang menerobos ke Master Guru memiliki kesempatan yang berbeda-beda, ada orang yang menerobos saat sedang tidur dan bermimpi. Ada orang yang mungkin menerobos saat sedang bermain catur, setiap orang berbeda. Bahkan ada yang terjebak di ranah setengah Master Guru selama seumur hidup dan tidak pernah menemukan kesempatan itu. Lantas kesempatan Dev adalah dengan menghancurkan dantiannya. Satria sekarang merasa sedikit menyesal karena dia menghancurkan dantian Dev. Menyesal karena dia tidak memelintir kepala Dev saat itu. Namun sekarang menyesal juga tidak ada gunanya. Kalian keluarlah. Satria mengibaskan tangannya dan menyuruh dua orang dari keluarga Harman itu untuk keluar. Ayah, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Dev besok akan datang langsung, dan menantangmu. Robin bertanya kepada Satria. Bab 1277, tidak boleh memiliki niat untuk mencelakai orang. Satria terdiam, dia juga sedikit tidak tahu harus melakukan apa. Jika Dev benar-benar sudah menerobos, maka tidak dapat dipastikan siapa yang akan hidup atau mati pada waktunya. Dan hal yang paling penting adalah hubungan Dev dengan Tuan Graham. Saat Dev berada di wilayah selatan, dia bisa mengejarnya dan membunuh Dev. Tapi sekarang Dev kembali ke kota Gama, tepat di bawah pengawasan Tuan Graham. Jika benar-benar ditantang, dan Dev kalah, apakah Tuan Graham akan menyelamatkannya? Ini adalah hal yang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Sejak awal, Dev membuat keributan di keluarga Harman dan dikerumuni oleh semua orang, terlihat jelas Dev akan terbunuh, tapi Tuan Graham malah muncul. Jelas Tuan Graham tidak ingin Dev mati. Satria terjepit dalam situasi serba salah, bertarung dengan Dev salah, tidak bertarung dengannya juga salah. Setelah berpikir panjang, Satria menatap Robin, besok kamu ikut keluar denganku, sekarang kita tidak boleh berhadapan dengan Dev secara langsung.
Dev didukung oleh Tuan Graham, jika kita bertarung dengannya juga akan mengalami kerugian, pada akhirnya yang mendapat keuntungan adalah keluarga dan klan bela diri lainnya. Ayah, maksudmu, kita bersembunyi di luar dan menjadi pengecut? Robin menatap Satria dan bertanya. Brengsek, apa maksudmu dengan menjadi pengecut? Kita hanya menghindari konfrontasi untuk sementara waktu. Satria berkata sambil melotot. Robin tiba-tiba memutar matanya dan berkata, Ayah, saya bisa menemukan seseorang untuk melawan Dev. Siapa? Satria tercengang dan bertanya. Tristan, kepala keluarga Galah, keluarga terbesar di kota Jendawa. Robin berkata dengan senyuman sinis. Kepala keluarga Galah, lantas keluarga Galah memiliki dendam dengan Dev? Satria bertanya dengan bingung. Tentu saja. Robin tersenyum lalu menceritakan semua kejadiannya kepada Satria. Saat Satria mendengar Robin yang membunuh Rainer dan Geralt, lalu memfitnahnya kepada Dev, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia menatap Robin dengan tatapan yang sedikit jijik. Namun karena Robin adalah putranya, dia tidak bisa melakukan apapun. Tapi Satria juga tidak terlalu suka dengan sikap Robin yang begitu jahat. Sebagai master guru senior, dia tidak suka menggunakan cara-cara tercela seperti ini. Sudahlah, masalah ini tidak perlu kamu urus, besok ikut saja keluar denganku. Satria mengibaskan tangannya. Robin melihat ayahnya yang tidak setuju, juga tidak mengatakan apapun lagi, dan langsung keluar. Kota Gama, di salah satu hotel. Bram sedang mengamati Dev dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dalam hatinya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia mengira Dev sudah mati, dan Nona sudah tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Tapi sekarang, Dev tidak hanya tidak mati, dia bahkan sudah menerobos ranah Master Guru, sepertinya harapan untuk menyelamatkan Nona sudah di depan mata. Paman Bram, setelah saya melenyapkan keluarga Harman, saya akan pergi ke aliansi seni bela diri dan keluarga King, menyelamatkan Yuki dan ibuku, lalu kita bisa merayakan tahun baru bersama. Dev berkata dengan penuh tekad. Bram terdiam sejenak lalu berkata, Dev, kamu tidak boleh meremehkan keluarga King dan aliansi seni bela diri, kamu harus mempersiapkan dirimu dengan baik. Paman Bram, saya tahu, namun saya harus mencobanya, saya percaya di kota Gama tidak ada yang berani membunuh saya secara terang-terangan, Tuan Graham tidak akan setuju dengan perbuatan mereka. Dev berani melakukan hal ini sekarang, karena Tuan Graham mendukungnya dari belakang. Dev, kenapa Tuan Graham itu sangat membantumu? Apakah dia merencanakan sesuatu? Bram mengernyitkan keningnya. Saya juga tidak tahu, tapi Tuan Graham pernah berkata dia membantuku juga membantu dirinya sendiri, saya tidak mengerti apa maksudnya. Kata Dev. Tidak boleh memiliki niat untuk mencelakai orang lain, tapi kewaspadaan terhadap orang lain juga harus ada, kamu harus berhati-hati, besok saat ke keluarga Harman kamu harus sangat berhati-hati. Bram memperingatkan Dev. Ya, Paman Bram, jangan khawatir. Dev mengangguk. Sekarang juga sudah larut, istirahatlah lebih awal untuk memulihkan tenagamu. Bram berkata lalu menyuruh Ellie dan yang lainnya kembali ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat, dia takut tiga gadis itu akan mengganggu istirahat Dev. Bab 1278, menonton di lokasi. Keesokan paginya. Dev pergi ke keluarga Harman, Ellie dan yang lainnya ingin ikut namun Dev menolak, karena jika mereka ikut, alih-alih membantu, mereka malah akan mempersulit dirinya. Bram juga tidak ingin mendukung tiga gadis itu, jadi dia membawa mereka bertiga kembali ke lembah pengobatan, agar Dev bisa berkonsentrasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari para keluarga dan klan bela diri lainnya menangkap mereka, lalu menggunakannya untuk memeras Dev, kalau begitu Dev akan berada dalam kesulitan. Dev tiba di keluarga Harman dan menemukan di samping villa keluarga Harman sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berkerumun, dan bahkan ada yang sudah bersiap untuk merekam. Sepertinya orang-orang ini datang untuk menonton keramaian, hanya saja Dev tidak peduli. Dia memposting berita ini di forum bela diri untuk memberitahu kepada orang-orang. Namun, meskipun matahari sudah terbit, pintu gerbang kediaman keluarga Harman masih tertutup dan tidak ada yang keluar masuk. Dev berjalan ke depan pintu kediaman keluarga Harman lalu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Satria, keluar kamu, saya tuanmu, Dev datang untuk mencabut nyawa seekor anjing sepertimu. Teriakan Dev membuat kerumunan orang yang menonton merasa pusing setelah mendengarnya, bahkan ada beberapa orang yang kekuatannya rendah langsung pingsan. Hal ini membuat semua orang kaget dan segera mundur. Namun, setelah Dev berteriak, tidak ada tanda-tanda pergerakan yang terlihat di keluarga Harman. Dev yang melihat ini melayangkan tamparannya dan menerbangkan pintu gerbang keluarga Harman. Pada saat itu, kepala pelayan keluarga Harman bergegas keluar dengan membawa orang. Saat melihat Dev yang garang dan galak bagaikan dewa dari langit, orang-orang keluarga Harman tidak berani bersuara. Hanya kepala pelayan keluarga Harman yang berkata, kepala keluarga kami sedang tidak ada di rumah, hari ini kamu datang di waktu yang tidak tepat. Saat kepala pelayan keluarga Harman berbicara, tubuhnya gemetar. Tidak di rumah, saya rasa dia sedang bersembunyi dariku ya. Dev berkata dengan sinis.
Benar-benar tidak ada di rumah, kalau tidak percaya kamu bisa mencarinya. Kepala pelayan keluarga Harman berkata lalu menyuruh semua orang di keluarga Harman untuk menyingkir. Dan Dev pun masuk ke dalam kediaman keluarga Harman dan mulai mencari Satria. Namun setelah mencari ke sana kemari, tidak ada tanda-tanda Satria, bahkan Robin juga tidak terlihat. Kepala keluarga kami sedang ada urusan, benar-benar tidak ada di rumah. Kepala pelayan keluarga Harman berkata. Karena dia tidak ada, maka saya akan menunggunya di sini. Dev berkata lalu memindahkan kursi dan duduk di depan pintu kediaman keluarga Harman. Dia kemudian melirik kerumunan orang-orang keluarga Harman dan berkata kepada dua orang. Great Grandmaster yang menangkap Ellie semalam, kalian berdua, pergi tuangkan air untukku. Dua orang Great Grandmaster itu saling bertatapan lalu melirik kerumunan orang yang ada di luar, untuk sejenak mereka tidak tahu apakah harus mendengarkan perkataan Dev atau tidak. Karena ada begitu banyak orang yang sedang menonton dan merekam, jika diperintah oleh Dev seperti ini akan sangat memalukan. Tidak hanya dua orang itu yang dipermalukan, tapi keluarga Harman juga akan dipermalukan. Namun saat kedua orang itu ragu-ragu, Dev tiba-tiba melayangkan dua tamparannya. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyebabkan suara siulan di udara, seperti angin ribut mengarah ke arah dua Great Grandmaster keluarga Harman itu dalam sekejap. Dua orang Great Grandmaster keluarga Harman bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, tubuh mereka langsung terlempar ke udara. Lalu menghantam tanah dengan keras, memuntahkan darah dan mati. Adegan ini membuat semua orang terkejut, Dev membunuh dua orang Great Grandmaster sekaligus, kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Pergi, tuangkan secangkir teh untukku. Dev kembali berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, ada dua orang dari keluarga Harman yang segera berlari untuk menuangkan teh untuk Dev dan tidak berani ragu-ragu sedikitpun. Dev menyeruput tehnya dan menunggu Satria. Sedangkan saat ini forum bela diri sudah meledak, berita tentang Dev yang datang ke keluarga Harman sudah disiarkan secara langsung di forum bela diri. Pergi beritahukan kepada Satria, jika dia tidak kembali dalam waktu 1 jam, maka saya akan membunuh dua orang dari keluarga Harman, sampai semua orang di keluarga Harman mati. Dev menatap kepala pelayan keluarga Harman dan berkata dengan dingin. Saat ini, semua orang yang ada di lokasi tidak satu pun yang mengira Dev sedang membual, karena serangan yang baru saja ditunjukkan oleh Dev membuat mereka semua tahu, Dev memang memiliki kekuatan seperti itu. Bab 1279, Ketakutan Setengah Mati. Mengandalkan orang-orang di keluarga Harman saat ini juga tidak bisa menghalangi Dev. Forum bela diri penuh dengan berbagai komentar. Dev sangat luar biasa, menerobos masuk ke keluarga Harman seorang diri dan membuat Satria kabur karena ketakutan. Astaga, membunuh dua orang Great Grandmaster keluarga Harman dalam satu serangan, sangat luar biasa. Saya rasa Satria pasti sudah ketakutan, 2 hari yang lalu dia masih membual dan mengatakan dia sudah membunuh Dev, sekarang dia menjilat ludahnya sendiri. Dev pasti sudah mencapai ranah Master Guru, sudah dapat dilihat dari serangannya barusan. Di forum bela diri banyak orang yang menonton siaran langsung dan berkomentar dengan gila. Di saat ini, sebuah postingan yang berisi tantangan, yang awalnya berada di posisi teratas forum bela diri, diam-diam dihapus. Namun segera, ada orang bermata jeli yang menyadarinya. Astaga, postingan Ardi yang menantang Dev sebelumnya di tahun baru sudah hilang, apakah orang itu sudah takut? Wah benar-benar sudah hilang, sepertinya Ardi sudah takut, dia pasti ketakutan setengah mati. Sekarang Dev menjadi peringkat pertama di daftar peringkat progresif, sepertinya tidak ada orang yang berani mengatakan tidak setuju lagi. Dev sangat luar biasa, dalam waktu yang singkat sudah bisa mencapai ranah Master Guru. Semua orang mulai mengejek Ardi yang iri pada Dev. Namun, Dev tidak membaca forum bela diri dan tidak peduli dengan hal itu, dia hanya menunggu kedatangan Satria. Dia melihat jam, setelah 1 jam jika Satria masih tidak menunjukkan diri, dia akan menyerang dan membunuh dua orang dari keluarga Harman. Namun pada saat ini Satria dan Robin juga sedang memperhatikan forum bela diri, saat melihat serangan Dev langsung membunuh dua orang Great Grandmaster, bahkan mereka tidak memiliki waktu untuk bereaksi, raut wajah Satria menjadi sangat jelek. Dia sama sekali tidak menyangka dalam beberapa hari yang singkat, kekuatan Dev melonjak dengan cepat dan sudah tidak berada di level yang sama lagi. Saat melihat hinaan dan cacian yang dilontarkan kepadanya dan keluarga Harman di forum bela diri, Satria hampir mati kesal. Di saat ini, kepala pelayan keluarga Harman menelepon Satria. Tuan besar, Dev sudah datang dan membunuh dua orang kita, sekarang dia ingin bertemu denganmu, jika tidak bertemu denganmu dia mengatakan akan membunuh dua orang lagi dalam waktu 1 jam. Kepala pelayan itu berkata dengan suara bergetar. Saya sudah tahu, biarkan saja dia membunuh, saya harus menangani urusan lain. Setelah berkata, Satria menutup teleponnya. Tidak masalah jika beberapa bawahan keluarga Harman dibunuh, selama dia baik-baik saja. Ayah, lantas kita akan diam saja melihat Dev membunuh semua orang di keluarga Harman? Robin bertanya pada Satria.
Saya juga sedang memikirkan caranya, di saat seperti ini sebaiknya tidak bertarung langsung dengan Dev, jika saya kalah, dan Dev tidak membunuhku, juga akan ada banyak keluarga serta klan bela diri lainnya yang menyerang keluarga Harman. Orang-orang ini bagaikan serigala yang sedang menunggu keluarga Harman runtuh. Alasan mengapa Satria tidak ingin bertarung dengan Dev, karena takut dia akan terluka dan kalah saat bertarung dengan Dev. Bahkan jika Dev mengampuni nyawanya, keluarga dan klan bela diri lainnya akan memanfaatkan kesempatan ini. Dihadapkan dengan keuntungan, tidak ada teman yang abadi. Bagaimana kalau kita pergi mencari ketua Arthur, agar dia berbicara dengan Dev secara langsung dengan reputasinya sebagai ketua aliansi seni bela diri, apapun yang Dev inginkan kita berikan kepadanya, asalkan Dev bisa berhenti mengincar kita. Seperti kata pepatah, tidak terlambat untuk membalaskan dendam 10 tahun kemudian, setelah saya mencapai ranah Master Guru, saya akan pergi mencari Dev. Robin berkata pada Satria. Mencari orang untuk menengahi masalah ini memang ide yang bagus, tapi Arthur tidak bisa, Dev tidak akan memberi muka kepadanya, sekarang hanya ada satu orang yang bisa membujuk Dev. Satria menyipitkan matanya. Siapa? Tanya Robin. Tuan Graham. Satria berkata dengan perlahan. Sekarang, hanya perkataan Tuan Graham yang akan didengar oleh Dev. Namun, apakah Tuan Graham akan menyetujui permintaan kita? Dia selalu berada di sisi Dev. Tanya Robin. Coba saja, saya rasa Tuan Graham juga tidak ingin ada kekacauan di komunitas bela diri Kota Gama. Satria berkata dan segera memanggil taksi untuk pergi mencari Tuan Graham. Bab 1280, tidak memberi muka. Di dalam majelis perlindungan hukum, Tuan Graham duduk dengan tenang di aula sambil menyeruput teh, seolah sedang menunggu sesuatu. Eddie yang berada di sampingnya tidak berani mengeluarkan suara. Biasanya, Tuan Graham hanya akan duduk sebentar di majelis perlindungan hukum lalu pergi, tapi hari ini dia tidak akan pergi dalam waktu. Di saat ini, seorang anggota majelis perlindungan hukum tiba-tiba berlari masuk dan berkata kepada Eddie, Ketua Majelis Eddie, ada orang yang ingin bertemu dengan Tuan Graham. Siapa? Tanya Eddie. Apakah Satria? Tuan Graham angkat bicara dan bertanya. Benar, kedua ayah dan anak itu. Anggota majelis perlindungan hukum itu segera mengangguk. Sepertinya Satria masih tidak terlalu bodoh hingga batas tertentu. Tuan Graham tersenyum ringan, biarkan dia masuk. Anggota majelis perlindungan hukum itu segera keluar dan Eddie menatap Tuan Graham dengan takjub. Sepertinya Tuan Graham datang ke majelis perlindungan hukum pagi-pagi karena menunggu Satria. Tuan Graham, apakah kamu sudah menebak Satria akan datang menemuimu? Eddie bertanya dengan penasaran. Saya memang sudah menebaknya, hanya saja tidak yakin sepertinya Satria tidak ingin bertarung mati-matian dengan Dev. Tuan Graham berkata. Eddie menatap Tuan Graham dengan penuh kekaguman. Tidak lama kemudian, Satria dan Robin dipersilahkan masuk. Saat melihat Tuan Graham, Satria dan Robin memberi hormat kepada Tuan Graham dengan serempak, Tuan Graham. Tuan Graham mengangguk kecil, duduklah. Tuan Graham memberi isyarat kepada ayah dan anak itu untuk duduk, namun tidak lama. Kemudian, tatapan Tuan Graham tertuju pada Robin dan raut wajahnya berubah menjadi sedikit muram. Robin melihat Tuan Graham yang terus menatapnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun segera, Tuan Graham menarik tatapannya dari Robin dan bertanya pada Satria, Satria, ada urusan apa kamu mencariku? Tuan Graham, Dev itu sedang berada di depan pintu keluarga Harman, dan ingin menantangku yang merupakan master guru senior untuk menerima tantangannya. Baik kalah maupun menang, saya tidak akan punya tempat untuk menaruh mukaku, terlebih lagi jika kami berdua benar-benar bertarung, sepertinya akan menggemparkan seluruh komunitas bela diri Kota Gama. Jadi, saya ingin mengundang Tuan Graham untuk turun tangan dan berbicara pada Dev, jika dia punya permintaan, dia bisa mengajukannya, saya akan memenuhinya sebisaku. Satria merendahkan dirinya dan berkata pada Tuan Graham. Tuan Graham tersenyum ringan. Satria, saat kamu pergi untuk membunuh Dev, tidak pernah mendengar kamu mengatakan sebagai master guru senior melawan seorang ahli bela diri baru, akan membuatmu tidak memiliki tempat untuk menaruh mukamu. Perkataan Tuan Graham langsung mengenai titik terlemah Satria. Satria hanya bisa tersenyum canggung dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saya bisa pergi dan membujuk Dev, tapi saya tidak bisa memastikan apakah Dev akan mendengarkanku atau tidak, anak ini memiliki temperamen yang keras kepala. Tuan Graham berkata dengan perlahan. Tidak masalah, asalkan Tuan Graham turun tangan, di seluruh komunitas bela diri siapa yang berani tidak memberi muka, saya percaya Tuan Graham pasti bisa melakukannya. Satria tidak menyangka Tuan Graham akan menyetujuinya dengan semudah ini. Perlu diketahui, Tuan Graham selalu mendukung Dev di belakang, dan Dev menantang dirinya juga pasti sudah mendapatkan persetujuan dari Tuan Graham. Satria tidak mengira Tuan Graham akan menyetujui untuk membujuk Dev. Baiklah kalau begitu, kalian tunggulah saya di luar. Tuan Graham berkata. Satria terus berterima kasih, dan membawa Robin untuk menunggu di luar. Tuan Graham, kamu benar-benar ingin pergi membujuk Tuan Dev. Kamu sudah mengetahui kalau dia akan menantang Satria. Eddie bertanya kepada Tuan Graham dengan ekspresi tidak percaya.
Dia tidak mengerti kenapa Tuan Graham menyetujui permintaan Satria. Tentu saja saya akan pergi, namun Dev pasti tidak akan memberi muka kepadaku. Tuan Graham tersenyum dan berjalan keluar. Satria segera membukakan pintu mobil secara pribadi untuk Tuan Graham, lalu mobil itu melaju menuju kediaman keluarga Harman. Bersambung.